Bitor Suryadi tuding ijazah Jokowi palsu, sebut dicetak di Pasar Pramuka dan ungkap nama terlibat. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita, apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas penjelasan Dani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar, bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dani Iskandar. Oh, tadi Dani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke, Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu Dani Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan, Dani Iskandar itu, Pak? Nah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak, kita simak dulu tanggapan dari kuasa hukum Joko Widodo terkait tudingan ijazah Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka.
terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di dalam pramuka. Pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya, dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya gitu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa yang memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian Pak? Oh ya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, yang jadi baik Pak Prasetyo Edy, ya gimana? Yang tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom Pak? Nggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang Pak? Ya, ada dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Biasanya mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo? Enggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Dari partai ini gimana sebenarnya ini. Jadi saya sedang melacak ke belakang siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Ariantoro. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU, Pak yang menerima juga masih Pak Juri Adrianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau besarnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana Pak? Waktu wali kota Solo? Tahu saya, dan itu katanya pakai Dr. Andes, dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes? Katanya begitu. Oh, waktu Solo Dr. Andes, kemudian waktu Jakarta jadi insinyur? Insinyur. Menurut siapa Pak? Kata siapa? Nah, di ijazahnya itu tertulis insinyur. Enggak, yang tadi Bapak mengatakan pas Solo Dr. Andes, kemudian pas... Saya baca aja nih berita-berita dari Ibu juga lah, dari medsos itu kan. Oke. Dari Dr. Andes. Baik, terima kasih banyak. Statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu, saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu, benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang, saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya.
ya apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk Cagup atau Capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi. Tapi kenal wali kota sudah kenal Pak Widodo sama Pak David itu. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ini. Kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itulah semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Dan itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja. Ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Bareskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi tetap tunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap, wah ini kok enggak, fotonya enggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya, LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak ini.
hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 teori. Atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Katanya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali. Seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu ada preteks, sebetulnya preteks psikologi pada publik. Preteks artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Kan itu dasar, ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil SMA segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya preteks bahwa Jokowi pembohong. Maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Begitu cara melihat problem ijazah Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik seolah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah ini. Apa di mana reasoningnya itu kan? Itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksudnya itu argumennya ya. Saya sepakat tadi dengan Anda, pernyataan lawyer dari Pak Joko Widodo tadi yang secara tidak langsung itu kan menunjukkan ya Pak Jokowi sedang panik ya, karena Barreskrim yang diharapkan tadinya bisa menutup kasus ini gitu, sekarang malah ternyata ini netizen bongkar-bongkar semua ini. Justru banyak sekali kejanggalan gitu yang barang bukti yang disampaikan oleh Barreskrim itu. Sementara Polda Metro Jaya saya kira ini bakal juga berhati-hati ya memproses laporan Pak Jokowi ini ya. Nggak mungkin mereka langsung mendasarkan itu kemudian memproses Roy Suryo dan kawan-kawan atas dasar keabsahan sebagaimana diungkapkan oleh Barreskrim. Sekali lagi, ini urusan warga negara dengan kepala negara. Ini gak ada urusan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Jadi di dalam demokrasi, kalau ada pertanyaan warga negara, ya dijawab. Kalau ada keraguan warga negara, dijawab. Kalau ada kecurigaan warga negara, dijawab. Ngapain pakai jalur hukum? Kan Jokowi bisa bilang, nih ijazah saya tuh. Nanti sulit, nggak ada yang percaya, nggak ada urusan. Yang penting Jokowi udah bilang ini ijazah asli saya. Tetapi 2 tahun dia bikin kegaduhan dengan menyimpan kebohongan itu kan. Dan udah ada korbannya yang dipenjara. Jadi sekali lagi, mesti dijernihkan cara orang berdemokrasi. Pertanyaan warga negara terhadap kepala negara adalah pertanyaan pemilik kedaulatan terhadap pemegang representasi kedaulatan itu. Bahkan Jokowi bukan representasi kedaulatan, dia pesuruh dari kedaulatan rakyat. Nah,
majikannya adalah rakyat. Jadi rakyat minta, mana KTP-mu, kamu kan bekerja pada saya, ini KTP-nya Pak. Begitu majikan bertanya pada pegawainya, kan itu dasarnya. Jadi Jokowi adalah pegawai dari kedaulatan rakyat, maka rakyat bertanya, mana ijazahmu tuh, jangan dilaporkan balik. Ini warga negara menuduh saya tidak punya ijazah. Loh, Anda memang mesti terangkan pada warga negara. Itu pengertian dasar dalam demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang bertanya pada kepala negara yang dipilih oleh rakyat, kan dasarnya itu. Tapi kalau nanti dikatakan ya, tapi semua orang bisa heboh dong, semua orang akan nuntut, tunjukkan ijazahmu. Nanti antar individu mana saya tuduh anda pendusta, maka anda mesti buktikan. Nggak akan ada itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu ada kriminal, karena ada individu dan individu. Ini bukan individu dengan individu, bukan individu Roy Suryo, individu siapapun dengan individu Jokowi. Ini warga negara yang namanya Roy Suryo, dan siapapun namanya itu, mau Roy Suryo, mau Suryo Roy, itu bertanya pada Widodo Jokowi, pada Joko Widodo, bukan pada kepala negara. Itu perspektifnya begitu cara melihatnya. Jadi tidak mungkin semua orang Indonesia akan saling menagih, nggak ada urusan itu. Hanya karena kepentingan pembuktian administrasi negara, maka warga negara bertanya pada kepala negara. Hanya karena kecurigaan warga negara pada kepala negara yang mereka pilih, bahwa kepala negara yang tukang bohong, maka warga negara mencurigai, dan itu sah dalam demokrasi, bahkan sah secara moral. Jadi dalil ini yang mesti dipahami oleh para lawyer Jokowi sebelum kalian tuh jadi aneh itu, atau jadi dangkal sebetulnya dalam berargumentasi. Jagat politik Indonesia kembali memanas usai pernyataan kontroversial dari Vitor Suryadi, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang secara terbuka menuding bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) bukan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dicetak di Pasar Pramuka. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Vitor dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube iNews TV. Dalam wawancara tersebut, Vitor tidak hanya menyuarakan keraguannya terhadap keaslian ijazah Jokowi, tetapi juga menyebutkan sejumlah nama yang menurutnya mengetahui dan terlibat dalam proses pembuatan ijazah tersebut. Siapa saja yang terlibat? Tanya jurnalis, dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan iNews TV pada Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Kan ada Dani Iskandar, dari pihak DKI, aktivis yang ada di partai. Saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Egi Marsudi Ketua DPRD bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Solo. Maka setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Jadi Pak Pras dan kawan-kawan ada dari Gerindra M. Syarif, dibawalah ke KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Ardianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu, ungkap Vitor Suryadi. Berani menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, Vitor Suryadi mengurai alasannya. Ternyata ada dua alasan kenapa Vitor yakin Jokowi bukanlah alumni UGM. Tahu itu palsu dari mana? Tahu itu buatan Pramuka dari mana? Tanya jurnalis. Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU, dari situ dibikinlah di Jakarta, kata Vitor Suryadi. Lebih lanjut, Vitor pun menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dengan ijazah palsu Jokowi. Ada satu nama yang kata Vitor adalah dalang utama pencetakan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Tadi Bapak menyebutkan ini dibuat oleh tim Solo, itu siapa? Tim Solo yang inti tuh ada 3 orang, ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Widodo ini berpasangan terus-menerus dengan Dani Iskandar sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Mereka lah yang membentuk, setelah lolos KPU DKI, mereka bentuk tim pemenangan, pungkas Vitor Suryadi. Jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. Tanya jurnalis. Enggak, cuma Widodo aja, itu atas penjelasan Dani Iskandar tahun 2012, jawab Vitor Suryadi.
Selain Widodo, kata Bitor ada satu lagi orang yang tahu soal ijazah palsu Jokowi. Sosok tersebut kata Bitor bernama Dhani Iskandar. Tadi Anda mengatakan Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian? Tanya jurnalis. Oh iya, kan partai kami partai besar, ada administrasi dan ada law. Pak Andi itu menerimanya dari tim law. Jadi itu sudah disortir segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI, ujar Bitor Suryadi. Iya tapi tahu itu ijazah palsu. Tanya jurnalis lagi. Enggak tahu, yang tahu itu cuma dua orang, yang namanya Widodo dan Dhani Iskandar, imbu Bitor. Atas tudingan yang diurai soal isu ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka itu, sosok Bitor Suryadi jadi sorotan. Bitor Suryadi sejatinya adalah seorang aktivis era Orde Baru yang pernah ditangkap saat sedang demonstrasi depan gedung DPR. Bitor diketahui merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta. Ia juga sempat menjadi anggota DPR RI tahun 2014 lalu. Tanggapan pengacara Jokowi terkait tuduhan Bitor Suryadi soal ijazah Jokowi katanya dicetak di Pasar Pramuka, pengacara Presiden ke-7 itu akhirnya bersuara. Pengacara Jokowi Rifai Kusumanegara menyebut tudingan yang dilayangkan Bitor tidak berdasar sama sekali. Terkait informasi yang beredar seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di Jalan Pramuka, kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekadar informasi yang bersikap bebas dan tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti, seolah-olah itu cerita dari cerita, ungkap Rifai Kusumanegara. Juga diikuti cerita tersebut bahwa itu dilakukan tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Pertanyaannya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang jauh sebelumnya? Sambungnya, diungkap Rifai, ia juga membantah bahwa ada tokoh PDIP yang terlibat isu ijazah palsu Jokowi. Kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP mengusung gubernur, presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah dipalsukan, apalagi dalam cerita tersebut seolah ada tokoh PDIP yang ikut terlibat. Kami sangat menyaksikan itu, kata Rifai. Lagi pula kata Rifai, tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazah. Sebab ijazah tersebut juga dipakai Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo di awal karir politiknya. Tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah S1. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah dan presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa memalsukan ijazah S1? Apalagi kenyataannya termasuk hasil puslap 4 bahwa ijazah itu asli.